Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riki Bayagi Yusuf dari kelas B012 Bisnis Internasional Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya internasional. Jadi kita sebagai orang yang akan melakukan usaha di dunia ekspor impor internasional, kita harus mengerti budaya-budaya yang ada di negara kita akan melakukan ekspor impor tersebut. Baik, selanjutnya adalah pengertian budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Di Indonesia sendiri, budaya adalah kata serapan dari bahasa Inggris, culture, yang disebut kultur. Menurut Baskara, tahun 2007, maksud budaya dalam bisnis internasional adalah hal yang merujuk pada etnis, adat istiadat, dan juga kepercayaan dalam berperilaku bisnis maupun negara tempat pemasaran. Menurut Sinkota dan Ron Cannon tahun 2013, budaya adalah suatu pola pemikiran yang terintegrasi sebagai karakteristik anggota suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya yang bersifat berkelanjutan dan konservatif. Menurut Leung tahun 2005, kebudayaan nasional juga penting dalam menentukan model interaksi apa yang akan terjadi dalam bisnis internasional oleh para aktor bisnis. Nah, contoh kebudayaan nasional yang mempengaruhi bisnis internasional yaitu nilai, struktur, kepercayaan, norma, dan perilaku yang diterapkan oleh kelompok nasional baik aktor negara ataupun aktor non-negara. Selanjutnya, apakah di dalam negara hanya ada satu kultur? Jelas jawabannya adalah tidak. Ada banyak sekali kelompok-kelompok yang melakukan penolakan terhadap struktur atau norma yang telah dibuat yang biasa disebut subkultur. Kelompok tersebut dibentuk untuk mengaktualisasikan diri meskipun hal tersebut bertentangan dengan apa yang dimiliki dan dipercaya masyarakat pada umumnya. Bentuk aktualisasi diri bertentangan inilah yang disebut dengan subkultur, di mana sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu berbeda dengan kehidupan sosial masyarakat secara umum. Subkultur, menurut ilmu sosiologi, subbudaya atau subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subbudaya dapat terjadi karena perbedaan usia, ras, etnisitas, kelas sosial, jenis kelamin, dan atau gender anggotanya. Anggota dari subbudaya biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu. Karenanya studi subbudaya seringkali memasukkan studi tentang simbolisme, pakaian, musik, dan perilaku anggota subkebudayaan dan bagaimana simbol tersebut diinterpretasikan oleh kebudayaan induknya dalam pembelajarannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul kultur atau budaya. Ada beberapa aspek yang akan kita bahas di sini. Pertama adalah aspek geografi. Ketika berbicara tentang geografi, kita tidak akan lepas tentang bagaimana iklim yang ada di sana, flora fauna yang ada di negara tersebut, dan bagaimana kita bisa menyesuaikan agar bisnis kita berjalan dengan sesuai rencana kita. Maka dari itu, ketika kita melakukan penjualan atau bisnis, harus mengetahui dahulu apa kondisi geografis yang ada di sana, sehingga akan mempermudah kita untuk melakukan penjualan-penjualan yang sesuai dengan minat dari negara tersebut. Selanjutnya, sejarah. Ketika dulu sebelum negara benar-benar merdeka, pasti ada penjajahan di sana. Nah, ketika ada penjajahan tersebut, begitu juga penjajahan budaya. Budaya yang mereka bawa dari negara asal mereka kepada negara yang dijajah itu akan menjadi tradisi ataupun budaya yang melekat pada negara tersebut. Sehingga hal tersebut bisa menjadikan budaya yang ada di negara yang dijajah sampai sekarang masih ada. Seperti contohnya ketika di negara Indonesia adanya upeti ataupun ketika penjajahan masa Belanda dulu membayar agar mempermudah jalannya sebuah acara ataupun kegiatan. Nah, sampai sekarang biasa dikenal dengan sogok-mensogok atau main belakang. Hal itu memudahkan ketika adanya suatu kegiatan agar berjalan sesuai apa yang diinginkan. Selanjutnya, teman sebaya. Aspek ini maka budaya cepat akan masuk karena kita selalu bermain bersama, kita akan mengobrol bareng sehingga budaya mereka akan terbawa dengan sendirinya. Selanjutnya, agama. Di dunia ini ada banyak sekali agama dari masing-masing negara.
Tetapi ketika kita akan melakukan suatu bisnis internasional, kita harus mengetahui dahulu negara apa yang mayoritas di sana, sehingga akan mempermudah bagaimana kita akan melakukan penjualan karena sudah sesuai dengan agama yang mereka bawa. Selanjutnya, teknologi dan ekonomi politik. Pada zaman dahulu, manusia mengelola sawah atau ladang menggunakan tenaga hewan seperti sapi atau kerbau. Ketika memasuki masa perundagian, manusia mulai menggunakan cangkul untuk bercocok tanam. Setelah memasuki masa modern seperti sekarang, manusia membuat mesin yang memudahkan proses produksi sehingga hasil yang dicapai akan maksimal. Masa prasejarah manusia hanya mengumpulkan bahan makanan tanpa diolah terlebih dahulu. Setelah ditemukan api, manusia mulai mengolah makanan tersebut dengan menggunakan rempah-rempah untuk menambah rasa. Pada masa sekarang, manusia mengolah berbagai macam bahan makanan dengan teknologi yang sudah modern dan mengembangkan berbagai macam olahan makanan dalam berbentuk food ataupun fast food yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada institusi sosial. Di sini, institusi sosial bukan diartikan sebagai lembaga, tetapi lebih ke suatu kelompok yang banyak dilihat oleh masyarakat dan banyak digandrungi pada zamannya. Seperti contohnya adalah celana jeans di tahun 1960-an. Di zaman ini celana jeans dibuat dengan model yang terlalu panjang dan kebesaran. Tapi celana jeans tersebut memang menjadi sangat tren di zamannya karena disesuaikan dengan si penggunanya, yaitu para pekerja yang membutuhkan celana panjang dan besar untuk melindungi kakinya dari pertambangan karena mereka bekerja di bagian pertambangan. Oke. Selanjutnya adalah 10 poin budaya yang mempengaruhi bisnis internasional. Pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan salah satu elemen budaya yang penting dalam kegiatan bisnis, antara lain untuk mengumpulkan informasi dan bagi perusahaan multinasional untuk mengakses masyarakat lokal. Selain itu, pemahaman bahasa lokal penting dalam melakukan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, tulisan. Tulisan atau bahasa nonverbal yang fokus terhadap waktu, ruang, harta benda, pola pertemuan, dan perjanjian bisnis. Selanjutnya, agama. Agama menjadi faktor budaya yang penting dalam bisnis internasional karena dapat mendikte hampir segala aspek kehidupan seorang individu dengan spesifik. Pengetahuan mengenai aturan-aturan agama yang mengikat target konsumen dapat membantu dalam kegiatan bisnis. 4. Selanjutnya, nilai. Nilai selalu kepercayaan masing-masing individu yang kemudian diterapkan ke perilaku yang menjadi ciri khas dari seorang tersebut. Selanjutnya, cara dan adat masing-masing negara berbeda sehingga harus dapat menyesuaikan pemasarannya dengan strategi cultural convergence. Selanjutnya, elemen material meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan finansial yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Selanjutnya, estetika seperti simbol, warna, musik, dan lain-lain akan mempengaruhi strategi pemasaran untuk mengidentifikasi brand sesuai selera dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, pendidikan menjadi wadah berbagai budaya dan saling memahami masing-masing budaya. Dengan pendidikan ini kita bisa lebih tahu budaya apa yang diterapkan di sana, budaya apa yang masih dipakai, dan kita bisa mempelajarinya dengan pendidikan. Selanjutnya, pemasaran dengan institusi sosial turut berpengaruh pemasaran produk. Seperti yang saya jelaskan tadi, institusi sosial di situ adalah bagaimana tren-tren yang terjadi oleh suatu kalangan masyarakat yang menjadi tren pada masanya. Selanjutnya, sumber pengetahuan budaya atau kultural yang memerlukan keahlian sehingga komunikasi, penelitian, dan juga edukasi berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah perbedaan gerakan nonverbal antar negara. Pertama, ada berjabat tangan. Budaya barat umumnya melihat jabat tangan yang kuat sebagai ungkapan otoritas dan kepercayaan diri, sedangkan sebagian besar negara di timur memandang jabat tangan sebagai sikap yang agresif. Kita harus berhati-hati ketika berada di Turki. Jabat tangan yang tegas dimaknai sebagai sikap yang sangat kasar dan agresif di sana. Di beberapa negara seperti Afrika, standar jabat tangan yang berlaku adalah jabat tangan yang lemah. Kemudian di negara Islam seperti Indonesia,
laki-laki tidak boleh berjabat tangan dengan perempuannya karena bukan mahramnya. Kemudian kontak mata. Kontak mata, pada sebagian besar negara barat kontak mata menjadi tanda kepercayaan diri dan perhatian. Di negara Timur Tengah, kontak mata lebih dari sekedar pandangan sekilas pada lawan jenis dianggap kurang sopan. Sedangkan sebagian besar negara Asia, Afrika, Amerika Latin menganggap kontak mata yang tajam dan bertahan lama sebagai sikap agresif dan menantang. Itu juga sama ketika di Indonesia. Ketika kita melihat orang terlalu lama, mungkin mereka mempunyai persepsi ketika kita menatap seperti itu akan menjadi sebuah tantangan buat mereka. Terlebih ketika kita berada di tempat yang mungkin kita belum kenal dan kita masih asing di sana. Jangan sampai melakukan hal tersebut karena kontak mata adalah hal yang sangat rawan ketika berada di suatu tempat yang belum kita kenal. Selanjutnya adalah menggerakkan kepala. Di beberapa bagian negara India, menggerakkan kepala dari satu sisi ke sisi lainnya digunakan untuk mengonfirmasi sesuatu dan memperagakan kalau seseorang aktif mendengarkan. Gerakan ini sebenarnya berasal dari kependudukan Inggris di negara itu. Masyarakat India takut untuk menggelengkan kepala sebagai ungkapan tidak pada prajurit Inggris, namun ingin menunjukkan sikap mengerti. Selanjutnya, sentuhan atau kontak fisik. Di negara Eropa Utara dan Timur hanya ada sedikit kontak fisik di luar dari berjabat tangan dengan orang yang gak dikenal terlalu dekat. Bahkan gak sengaja bersentuhan dengan lengan seseorang harus disertai dengan minta maaf sudahnya. Sebaliknya, di Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Selatan memiliki budaya kontak fisik yang tinggi dan itu termasuk dalam bentuk sosialisasi. Di Arab, laki-laki saling menggenggam tangan dan mencium satu sama lain saat menyapa. Namun hal itu gak dilakukan saat bertemu perempuan. Sedangkan di Thailand dan Laos adalah tabu untuk menyentuh kepala seseorang sekalipun itu adalah anak kecil. Selanjutnya ada strategi pemasaran karena perbedaan budaya. Pertama, menyesuaikan strategi dengan budaya. Perusahaan mengubah strategi pemasarannya sesuai ciri-ciri khas dari masing-masing budaya yang ada di negara tersebut. Seperti contohnya, KFC dalam memasarkan produknya di Indonesia, penjualan ayam gorengnya disertai dengan penjualan nasi, karena nasi merupakan makanan pokok orang Indonesia. Selanjutnya adalah standarisasi lintas budaya. Perusahaan dapat menstandarkan strategi pemasaran melintasi aneka ragam budaya. Dengan pemasaran yang sama di semua tempat di dunia, Coca-Cola pernah menggunakan strategi ini dengan nama One Shake, One Sound, One Sell lebih dari 40 tahun. Salah satu keuntungan pendekatan ini ialah jauh lebih murah dalam hal iklan dan biaya pemasaran lainnya. Selanjutnya, strategi mengubah budaya. Perusahaan dapat memanfaatkan strategi pemasaran untuk mengubah perilaku dan budaya. Selanjutnya adalah contoh perusahaan internasional yang dapat menjelaskan pengaruh budaya dalam bisnis internasional, yaitu McDonald atau McD, dengan mekanisme pelayanan yang berbeda di setiap negara. Contohnya, perusahaan ini menyediakan menu nasi di Asia dan memilih untuk menggunakan sayur dan ayam dibanding dengan daging sapi pada menu burger karena mayoritas masyarakatnya yang beragama Hindu. Selain itu, McD juga merekrut tenaga kerja lokal dan menyesuaikan harga produk karena disesuaikan dengan pajak lokal. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan bir yang memilih memproduksi bir non-alkohol di Arab Saudi, juga Ford yang meletakkan setir di kanan untuk produksi di Jepang dan Inggris. Selain itu, ada pula Toyota yang menawarkan 5 tipe SWV berbeda di Amerika Serikat, namun hanya menyediakan 2 tipe dengan ukuran terkecil di negara asalnya, mengingat jalanan Jepang yang sempit dan jarangnya lahan parkir, sehingga kendaraan besar dianggap tidak praktis. Yang terakhir adalah kesimpulan dari saya. Menurut saya, budaya memang sejatinya masih memainkan peran penting dalam bisnis internasional yang bersifat lintas batas. Aspek-aspek budaya seperti kepercayaan, etnis, adat, nilai, dan norma mendorong para pelaku bisnis internasional untuk bertindak sesuai dengan produktivitasnya. Oleh sebab itu, untuk dapat memanfaatkan pasar global dengan optimal dan mencapai keunggulan kompetitif, sebuah perusahaan harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai variasi budaya yang mendorong perilaku konsumen dan menyusun strategi-strategi untuk menyesuaikan produknya dengan kebiasaan, nilai selera, dan adat istiadat setempat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.